Baik, di sini saya akan menjelaskan unit 7, yaitu describing change atau menjelaskan perubahan. Materi pertama yaitu present continuous tense. Present continuous tense is used to describe an action that is happening at the time of speaking, trend or change, and fixed future plan. Artinya, present continuous tense digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu tindakan yang sedang terjadi pada saat kita berbicara, tren atau perubahan, dan rencana masa depan yang tetap. Contohnya, action that is happening at the time of speaking ada you are reading this book. Artinya, Anda sedang membaca buku ini atau kamu sedang membaca buku ini. Lalu, contohnya ada you are studying English grammar. Artinya, kamu sedang mempelajari grammar bahasa Inggris. Contoh untuk trend or change. More and more people are shopping online. Artinya semakin banyak orang yang berbelanja online. Lalu ada our company is targeting younger segment. Artinya perusahaan kami menargetkan segmen yang lebih muda. Lalu contoh untuk fixed future plan. We are attending the conference next week. Artinya kami akan menghadiri konferensi minggu depan. Lalu ada I am meeting my client tomorrow. Artinya saya bertemu klien saya besok. Remember that in describing fixed future plan, we use adverbs of time. Adverb of time tell us when an action happen. Example, tonight, tomorrow, in 2 days, the day after tomorrow, next week, next month, or next year. Artinya, ingat bahwa dalam menggambarkan atau mendeskripsikan rencana masa depan yang pasti, kita menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu memberitahu kita kapan suatu tindakan itu terjadi. Contohnya malam ini, besok, 2 hari lagi, lusa, bulan depan, minggu depan, atau tahun depan. Present continuous tense sentence pattern are as follow. Kalimat present continuous tense menggunakan pola sebagai berikut. Untuk subjek I diikuti dengan to be I am, diikuti verb ing, lalu diikuti dengan objek. Untuk subjek you, we, they diikuti dengan to be are, lalu diikuti dengan verb ing, lalu diikuti dengan objek. Note that third person singular he, she, it used to be is. Untuk subjek she, he, it diikuti dengan to be is, diikuti dengan verb ing, lalu ditambahkan dengan objek. Contohnya untuk subjek I, you, we, they. Di sini ada contoh untuk kata afirmatif atau positif, negatif, dan interrogatif. Contoh yang pertama, I am reading, kata positifnya. Pola kalimatnya, subjek I diikuti dengan to be am, lalu diikuti dengan verb ing. Lalu diubah menjadi negatif, kalimatnya menjadi I am not reading. Pola kalimatnya, to be diikuti dengan subjek diikuti dengan to be, lalu diikuti dengan kata not, lalu diikuti dengan verb ing, yang artinya saya tidak sedang membaca. Lalu kalimat interrogatif, am I reading? Pola kalimatnya, to be di depan diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan verb ing, artinya apakah saya membaca? Lalu di bawahnya ada you are reading. Kata positifnya artinya kamu sedang membaca. Lalu kata negatifnya you are not reading, kamu tidak sedang membaca. Lalu kata interrogatifnya are you reading, artinya apakah kamu membaca? Lalu di bawahnya ada we are reading, artinya kita sedang membaca atau kami sedang membaca. Lalu kalimat negatifnya menjadi we are not reading, kami tidak sedang membaca. Lalu kalimat interrogatifnya are we reading, apakah kita sedang membaca? Lalu di bawahnya ada they are reading, artinya mereka sedang membaca. Lalu kalimat negatifnya they are not reading, artinya mereka tidak sedang membaca. Lalu kalimat interrogatifnya are they reading, artinya
Apakah mereka sedang membaca? Lalu di bawahnya contoh untuk for third person singular subject, she, he, it. She is reading, pola kalimatnya subjek she diikuti dengan to be is lalu diikuti dengan verb ing. Kalimat negatifnya menjadi she is not reading yang artinya dia tidak sedang membaca. Lalu kalimat interrogatifnya menjadi is she reading? Lalu yang di bawahnya ada he is reading yang artinya dia sedang membaca, lalu diubah menjadi kalimat negatif menjadi he is not reading yang artinya dia tidak sedang membaca. Lalu kalimat interrogatifnya menjadi is he reading yang artinya apakah dia membaca. Lalu yang terakhir the currency is weakening. Diubah menjadi negatif it is not weakening. Lalu kalimat interrogatifnya menjadi is it weakening. Lalu yang selanjutnya vocabulary. Getting is used to form present continuous tense. Getting is based from verb ing, example, walking, studying, delivering. We can simply add ing after most verb. However, there are special rules for some verb. Artinya, getting digunakan untuk membentuk kalimat present continuous tense. Getting adalah bentuk dasar verb plus ing. Contohnya, berjalan, belajar, atau menyampaikan. Kita cukup menambahkan ing setelah sebagian besar kata kerja, namun ada kata kerja khusus aturan untuk beberapa kata kerja. Contohnya, aturannya maksudnya. Aturan yang pertama, verbs end it e. Remove the e and add ing artinya verb yang diakhiri dengan huruf e, kita akan menghapus e-nya lalu menambahkan ing. Contohnya, write menjadi writing, make menjadi making. Lalu aturan yang kedua, verb ends in ei, change to y and add ing. Artinya verb yang diakhiri dengan ie lalu kita akan menggantinya dengan huruf y lalu menambahkan ing. Contohnya, die menjadi dying, lie menjadi lying. Lalu aturan yang ketiga, verbs end in consonant plus vowel plus consonant, double the last consonant and add ing. Artinya, verb yang diakhiri dengan konsonan dan vokal dan konsonan, kita akan menggandakan konsonan yang terakhir lalu menambahkan ing. Contohnya, stop menjadi stopping, run menjadi running. Lalu kita akan lanjut ke practice 1. Put this word based on their categories in the column, then change them to getting. Letakkan kata-kata ini berdasarkan kategorinya di kolom lalu ubah menjadi getting. Speak menjadi speaking, study menjadi studying, listen menjadi listening, see menjadi seeing, have menjadi having, make menjadi making, tie menjadi tying, demand menjadi demanding, do menjadi doing, ring menjadi ringing, start menjadi starting, pray menjadi praying, agree menjadi agreeing, begin menjadi beginning, run menjadi running, buy menjadi buying, wear menjadi wearing, go menjadi going, watch menjadi watching, enjoy menjadi enjoying, endure menjadi enduring, rain menjadi raining, add menjadi adding, fly menjadi flying, pay menjadi paying, borrow menjadi borrowing, plan menjadi planning, lalu hope menjadi hoping, lie menjadi lying, beg menjadi begging, over menjadi overing, prefer menjadi preferring, rise menjadi rising, get menjadi getting, walk menjadi walking, look menjadi looking, rob menjadi robbing, dream menjadi dreaming, reply menjadi replying, free menjadi freeing, control menjadi controlling, sit menjadi sitting, open menjadi opening, clean menjadi cleaning. Lalu kita beralih ke practice 2. What are those people doing? Kita disuruh untuk mendeskripsikan apa yang
orang itu lakukan pada gambar. Gambar 1. Gambar 1, he is doing his homework on the computer. Artinya, dia sedang mengerjakan tugasnya di komputer. Nomor 2, he is receiving a call from his boss. Artinya, dia sedang menerima panggilan dari bosnya. Gambar ketiga, he is counting the money. Artinya, dia sedang menghitung uangnya. Nomor 4, he is showing the graph of economic growth in the world. Artinya, dia sedang menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi di dunia. Gambar nomor 5, they are listening to the presentation. Artinya, mereka sedang mendengarkan presentasi. Gambar ke-6, they are talking to each other. Artinya, mereka sedang berbicara satu sama lain. Gambar 7, they are having lunch together. Artinya, mereka sedang makan siang bersama. Gambar 8, she is copying a document. Artinya, dia sedang mengcopy sebuah dokumen. Gambar 9, he is welcoming guests with smile. Artinya, dia sedang menyambut tamu dengan senyuman. Gambar 10, they are taking picture together. Artinya, mereka sedang mengambil foto bersama. Lalu kita lanjut ke practice 3. Build a sentence in present continuous tense using given word. Artinya, kita diperintahkan untuk membuat kalimat dalam present continuous tense menggunakan kalimat yang sudah diberikan. Lalu soal nomor 5. They have a meeting. Dalam present continuous tense kalimatnya menjadi they are having a meeting, yang artinya mereka sedang memiliki pertemuan atau rapat. Nomor 6, she is talking on the phone. Dalam present continuous tense menjadi dia dalam bahasa Inggris dulu ya. She is talking on the phone, yang artinya dia sedang berbicara di telepon. Lalu kita akan lanjut ke practice 4. Below are changes that take place over a decade. Complete the sentence with the correct words in the present continuous tense. Artinya, di bawah ini adalah perubahan yang terjadi selama 1 dekade. Lengkapilah kalimat dengan kata-kata yang benar dalam present continuous tense. Kalimat nomor 1, more couples blank 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 until they are older before having a children. Di sini saya mengisinya dengan wait. Dalam present continuous tense, kalimatnya menjadi more couples are waiting until they are older before having children. Yang artinya, banyak pasangan yang menunggu sampai dia lebih tua sebelum mempunyai anak. Lalu soal nomor 2, people blank 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 more time checking social media. Diisi dengan kata spend. Dalam present continuous menjadi people are spending more time checking social media, yang artinya orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengecek atau bermain social media. Kalimat nomor 3, more and more women blank 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 outside home. Diisi dengan kata work. Dalam present continuous tense menjadi more and more women are working outside home, yang artinya semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Kalimat nomor 4, more people blank 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 in the city. Diisi dengan kata live. Dalam present continuous tense kalimatnya menjadi more people are living in the city. Artinya,
Semakin banyak orang yang tinggal di kota. Kalimat nomor 5. Every day the population of the world are increase. Diisi dengan kata increase. Dalam present continuous tense kalimatnya menjadi every day the population of the world are increasing. Yang memiliki arti setiap hari penduduk dunia meningkat atau bertambah. Kalimat nomor 6. A lot of people blank 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 online. Diisi dengan kata shop yang dalam present continuous tense-nya kalimatnya menjadi a lot of people are shopping online. Arti kalimatnya, semakin banyak orang yang berbelanja online. 7. More people blank 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 single. Diisi dengan kata stay. Kalimatnya menjadi more people are staying single, yang artinya banyak orang yang tetap single atau tetap sendiri. Kalimat nomor 8, more people blank 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 by air. Diisi dengan kata travel. Dalam present continuous tense menjadi more people are traveling by air. Artinya semakin banyak orang yang bepergian melalui udara. Lalu kita pindah ke practice 5. Present continuous tense describes action that is happening at the time of speaking, trend or change, and fixed future plan. Decide what each sentence describes. Practice 5, kita diperintahkan untuk putuskan apa yang dideskripsikan pada kalimat di bawah. Kita beralih ke nomor 1. 1. I am having a business trip next week. Ini kalimatnya termasuk fixed future plan karena di belakang kalimatnya diisi verb of time atau kata keterangan waktu, yaitu next week, yang artinya saya akan melakukan perjalanan bisnis minggu depan. Lalu nomor 2, you are doing English exercise. Ini termasuk action that is happening at the time of speaking. Kalimatnya artinya Anda sedang melakukan olahraga atau latihan. Kalimat nomor 3, she is having a meeting now, yang artinya dia sedang memiliki atau mengadakan pertemuan. Ini termasuk ke dalam fixed future plan karena menggunakan verb of time. Kalimat nomor 4, the city is getting more crowded. Artinya kota ini semakin crowded atau semakin ramai. Ini termasuk trend or change karena ini bisa berubah. Kalimat nomor 5, you are having another presentation after this. Artinya kamu memiliki presentasi lainnya setelah ini. Kalimat ini termasuk fixed future plan karena menggunakan keterangan waktu atau verb of time, yaitu after this. Kalimat nomor 6, people are using internet to collect information. Artinya orang-orang menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi. Kalimat ini termasuk ke dalam trend or change. Kalimat nomor 7, I am leaving the office early. Artinya saya meninggalkan kantor lebih dulu. Ini termasuk ke dalam action that is happening at the time of speaking. Lalu kalimat nomor 8, we are discussing about present continuous tense. Ini artinya kita sedang berdiskusi tentang present continuous tense. Ini termasuk ke dalam action that is happening at the time of speaking. Kalimat
Nomor 9. People are communicating online. Orang-orang berkomunikasi secara online. Ini termasuk trend or change. Kalimat nomor 10. People are traveling more often. Artinya orang-orang bepergian lebih sering. Kalimat ini termasuk ke dalam trend or change. Lalu kita akan masuk ke reading atau membaca. Read below text about business transformation and answer the questions. Artinya, baca teks di bawah ini tentang transformasi bisnis dan jawab pertanyaannya. The title of the text adalah Adapt or Die. Artinya beradaptasi atau mati. Ability to adapt to change is very important. If a business is unable to change or adjust to current conditions, it is likely to be swallowed up by the global giant. In a simple example, such as taxi competitions, hotels, to what happened in Glodok and Mangga Dua Mall. A decade ago, several taxi brands were holding the largest part of the market in Indonesia. But since online taxi platforms such as Uber, Gojek, and Grab established, the market immediately switched. Now Bluebird is starting to embrace Gojek to be able to still serve the existing market. Airbnb.com, a platform for finding residential rentals, has successfully snatched one-star and non-star class hotel market. Glodok and Mangga Dua electronic centers are also listed as victims. Online shopping platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada are better able to cater to consumers and sellers' needs and wants. Sellers certainly don't need large places like in Glodok or Mangga Dua to sell products, especially when the economy is sluggish. Efficiency is needed to survive. Through online platforms, of course, sellers will avoid space rentals and other regular fees. Consumers also do not need to come to offline stores for hours just to get one item. It is easier finding and purchasing through application with a competitive price. This is not a war between the big and the small, but war of creativity and cleverness in utilizing information technology. For example, culinary business. Previously, only large companies were able to provide food delivery services. However, now small business can also do through GoFood or GrabFood platforms. The conclusion is that the ability to adapt is vital because of dynamic environment and globalization factors. This yields the need to implement business transformations. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Nomor 1, can you mention another example of industry where business landscape has changed dramatically? Artinya, dapatkah Anda menyebutkan contoh dari industri di mana landscape bisnis telah berubah secara dinamis? Soal nomor 2. Lanskap bisnis yang berubah ini merupakan ancaman atau sebaliknya peluang bagi usaha kecil menengah atau UKM? Maksudnya nomor 2 itu soalnya this is changing business landscape is a threat or conversely an opportunity for small or medium enterprises. Artinya,
Landscape bisnis yang berubah ini merupakan ancaman atau sebaiknya peluang bagi usaha kecil menengah atau UKM. Lalu soal nomor 3. Does online shopping activity carry risk to sellers and consumers? Artinya, apakah aktivitas belanja online ini membawa risiko bagi penjual dan pembeli? Kalian bisa menjawab ketiga soal ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Lalu kita beralih atau lanjut ke practice 6. As you already learned the differences between present continuous tense and simple present tense in Unit 4, fill in the verbs in brackets with the correct from either present continuous or simple present. Kalimat nomor 1. We blank 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 lunch meeting now. Kalimat ini termasuk ke dalam present continuous tense karena menggunakan keterangan waktu now dan menjelaskan apa yang terjadi pada saat kita berbicara ini. Jadi kalimatnya we are having a lunch meeting now. Artinya kita memiliki pertemuan makan siang sekarang. Nomor 2, we blank 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 presentation at 1 p.m. Ini juga termasuk ke dalam present continuous tense yang present continuous tense karena dia menggunakan keterangan waktu 1 p.m. yaitu fixed future plan, masuk ke dalam fixed future plan. Lalu kalimatnya menjadi we are giving presentation at 1 p.m. Lalu kalimat nomor 3. He blank 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 at the moment. Ini termasuk ke dalam present continuous tense karena dia menjelaskan saat ini atau saat dia berbicara. Kalimatnya menjadi he is typing at the moment. Lalu nomor 4. She blank 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 for her right now. Ini termasuk ke dalam present continuous tense karena dia menjelaskan kejadian yang pada saat dia berbicara atau kejadiannya yang terjadi sekarang dan menggunakan keterangan waktu now. Kalimatnya menjadi she is waiting for her right now. Kalimat nomor 5, it blank 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 late, we must go now. Kalimat nomor 5 ini termasuk ke dalam present continuous tense karena dia mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat dia berbicara. Kalimatnya menjadi it is getting late, we must go now. Arti dari kalimatnya adalah kita akan terlambat, kita harus pergi sekarang. Kalimat nomor 6. I cannot ask her now. She blank 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 on the phone. Kalimat nomor 6 ini juga termasuk ke dalam present continuous tense karena menjelaskan apa yang sedang terjadi sekarang. Lalu kalimatnya menjadi I cannot ask her now. She is talking on the phone. Artinya, saya tidak bisa bertanya kepada dia sekarang karena dia sedang berada dalam panggilan atau sedang berbicara di teleponnya. Kalimat nomor 7. Sometimes I blank 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 at office late. Ini termasuk ke dalam simple present tense karena dia menjelaskan repeat action. Kalimatnya menjadi sometime I arrive at the office. Kalimat arrives-nya ditambahin s di belakangnya menjadi arrives. Artinya kadang-kadang saya
datang atau terlambat ke kantor. Kalimat nomor 8. The annual meeting always blank 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 in the second week of January. Kalimat nomor 8 ini termasuk ke dalam simple present tense karena dia menjelaskan tentang repeat action atau kejadian yang terjadi berulang-ulang. Kalimatnya menjadi the annual meeting always starts in the second week of January. Artinya, meeting selalu dimulai di minggu kedua Januari. Nomor 9 ya. I blank 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 to hear about it. Kalimat ini termasuk ke dalam simple present. Kalimatnya menjadi I do not want to hear about it. Artinya, saya tidak ingin atau tidak ingin mendengar tentang ini. Kalimat nomor 10. No, we are free. We blank 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 any clients. Kalimat ini termasuk ke dalam simple present. Kalimatnya menjadi no, we are free. We do not expect any client. Artinya, tidak, kita free atau kita ada waktu luang. Kita tidak membayangkan atau tidak menunggu klien. 11. Why aren't you drinking your coffee? It blank 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 cold. Nomor 11 ini termasuk ke dalam present continuous tense. Kalimatnya menjadi why aren't you drinking your coffee? It's getting cold atau it is getting cold. Artinya, kenapa kamu tidak minum kopimu? Itu akan semakin dingin. Kalimat nomor 12. I blank 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 administration work. Ini termasuk ke dalam simple present tense. Kalimatnya menjadi I do not like administration work. Artinya saya tidak suka atau tidak menyukai pekerjaan administrasi. Kalimat nomor 13. With that kind of violation he blank 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 dismissal. Ini termasuk kalimat ini termasuk dalam simple present tense. Kalimatnya menjadi with that kind of violation he is deserve the dismissal. Artinya, dengan pelanggaran semacam ini dia pantas untuk diberhentikan. Nomor 14. The sun blank 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 now. Kalimat ini termasuk ke dalam present continuous tense. Kalimatnya menjadi the sun is rising now. Selanjutnya nomor 15. Who blank 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 for. Kalimat ini termasuk dalam present continuous tense. Kalimatnya menjadi who are you waiting for. Arti dari kalimatnya adalah siapa yang sedang kamu tunggu. Nomor 16. What blank 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 about his proposal. Ini termasuk ke dalam simple present tense. Kalimatnya menjadi what do you think about his proposal. Artinya bagaimana menurutmu proposalnya dia. Lalu last but not least di sini ada practice 7. Describe change at your workplace, school or society. Kita disuruh atau diminta untuk mendeskripsikan perubahan yang terjadi di workplace, tempat kerja, school, sekolah atau lingkungan kalian, society.